Bab 126. Lily dan Emily berbalik karena mereka bingung dengan kata-kata Zeke. Yang pertama heboh saat melihat armada mobil mewah. Mereka dari keluarga Williams dari Ateville. Merekalah yang mengirimiku hadiah pernikahanku. Aku yakin mereka di sini untuk menyusun detail pernikahan kita. Emily mulai menyanjung Lily. Selamat, Lily. Lacey juga menjadi iri, itu ada di seluruh wajahnya. Zeke bertanya sambil tersenyum, Lacey, apakah kamu iri pada Lily? Lacey menjawab, duh. Ini adalah impian setiap wanita untuk memiliki upacara pernikahan yang megah. Lihatlah betapa mewahnya tim yang bertugas memberikan hadiah pernikahan. Saya yakin itu akan menjadi pemandangan spektakuler selama upacara pernikahan mereka. Zeke meyakinkan Lacey, kamu tidak perlu iri padanya. Kamu memegang janjiku. Upacara pernikahan kita akan 100 kali lipat lebih mewah daripada yang dia lakukan. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Lacey menjawab dengan acuh tak acuh, ha. Zeke terdiam sekali lagi. Gadis bodoh. Cinta di kota jatuh sedang dibangun untuk Anda. Ini adalah aula besar yang akan menampung 10.000 orang. Konstruksi Love in Avalon City telah membuat semua orang bekerja, apalagi mengadakan upacara pernikahan di dalamnya, kan? Armada mobil mewah berhenti di depan pintu masuk. Perwira senior memimpin jalan sekali lagi dan mendekati mereka dengan sekelompok pria berpakaian hitam di belakangnya. Segala macam emosi menyelimutinya saat dia melihat Zeke. Dia adalah orang yang telah berada di sisi Zeke sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah menjadi anak kesayangan. Orang tua dan neneknya tidak pernah sekalipun menghargai kehadirannya. Sementara itu, saudara kembarnya selalu menjadi kekasih semua orang. Selama bertahun-tahun, dia menjalani kehidupan yang menyedihkan. Jenis kehidupan yang lebih buruk dari seorang pelayan. Namun, dia tumbuh menjadi pria yang luar biasa. Dia seseorang yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang dari keluarga Williams. Dunia yang aneh, ya. Hal-hal selalu tidak terduga. Dia ingin mampir dan menyapa Zeke, tapi Zeke dengan halus menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Oleh karena itu, warga senior harus mengesampingkan pemikiran itu. Sementara itu, Lily bergegas dan menyapa mereka, Paman Williams, apakah Anda di sini untuk membahas detail pernikahan dengan saya? Di mana calon suami saya? Kita harus memilah detail pernikahan kita. Warga senior itu menjawab dengan acuh tak acuh, maaf, Miss Hinton. Anda bukan orang yang disukai Tuan Williams. Kami tidak sengaja mengirimkan hadiah kepada orang yang salah. Apa? Lily menjadi ketakutan dengan kata-kata ini. Kamu telah mengirimkan hadiah kepada orang yang salah. Itu tidak mungkin. Kamu memverifikasi identitas kakekku kembali ketika kamu mampir untuk mengantarkan hadiah, bukan? Dia Adam Hinton. Perwira senior itu menjawab, pemilik hadiah pernikahan memiliki kerabat dengan nama yang sama. Itu hanya kebetulan. Tolong segera kembalikan semua hadiah pernikahan kepada kami. Apa? Pikiran Lily tercengang ketika mendengar permintaan itu. Saya harus mengembalikan hadiah pernikahan. Saya baru saja membeli Hamilton Group menggunakan hadiah pernikahan. Bagaimana saya bisa mengembalikannya kepada mereka? Brengsek. Zeke benar. Mereka datang untuk mengumpulkan hadiah pernikahan. Itu pasti kutukannya. Perwira senior menjadi kesal ketika Lily tetap diam untuk waktu yang lama. Kami sedang terburu-buru. Tolong berhenti membuang waktu kami. Lily merasa ngeri karena dia tahu apa yang akan menunggunya jika dia menyinggung keluarga Williams. Dia akan dikutuk jika dia menyinggung mereka. Hidupnya juga akan dipertaruhkan. Lily tergagap dan menawarkan balasan, Aku. Mungkinkah aku mengembalikannya besok? Dia telah mengambil keputusan dan akan menyingkirkan Hamilton Group dalam hari yang sama. Jika itu masalahnya, dia akan bisa menjualnya seharga 50.000 juta dan menghasilkan keuntungan 30.000 juta. Namun, perwira senior itu menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi itu tidak mungkin karena kami membutuhkannya untuk pemilik yang sebenarnya segera. Pikiran Lily kemana-mana. Tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan 2.000 juta dalam waktu sesingkat itu. Dia berbalik dan menatap Emily ketika dia mencoba mencari bantuannya. Namun, Emily sudah lama menjauh darinya. Apakah kamu bercanda? Ini adalah keluarga Williams dari Ateville yang sedang kita bicarakan.
Mereka seperti keluarga terkemuka. Bahkan seseorang seperti petugas HAF akan berubah menjadi bukan siapa-siapa di depan keluarga Williams, apalagi seseorang sepertiku. Pada akhirnya, Lily mengertakkan gigi dan menjawab, Paman Williams, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya baru saja menggunakan semua hadiah pernikahan untuk pelelangan grup Hamilton. Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk menyerahkan grup Hamilton kepada Anda? Grup Hamilton memiliki kekayaan bersih 10.000 juta. Kedengarannya seperti tawar-menawar, baik. Namun, perwira senior itu tidak mengindahkan kata-kata Lily. Maaf, tapi konglomerat sepele seperti Hamilton Group tidak berarti apa-apa bagi kami. Kami di sini untuk hadiah. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, jangan ragu untuk memberikan kompensasi kepada kami 2.000 juta tunai. Kami akan mendapatkan barang-barang itu lagi. Bab 127. Lily harus menghubungi Lacey karena dia kehabisan pilihan. Lacey, tolong bantu saya. Tolong pinjamkan saya 200 juta. Saya akan menjual grup Hamilton besok dan mengembalikan uangnya kepada Anda. Zeke menolak permintaan Lily tanpa ragu-ragu. Tidak. Kami juga tidak punya banyak. Kalau tidak, kami akan mengejar grup Hamilton juga. Lily mengabaikan Zeke dan memohon, Lacey, tolong. Aku yakin kamu akan bisa keluar dengan sesuatu, kan? Kamu akan bisa mengumpulkan 200 juta, kan? Aku bersedia menyerahkan Hamilton. Kelompokkan kepada Anda sebagai jaminan. Lacey tergoda oleh tawaran Lily karena itu akan menjadi kesempatan besar baginya untuk mendapatkan kepemilikan atas grup Hamilton. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengambil alih Hamilton Group. Lacey tahu dia akan bisa mengumpulkan 200 juta jika dia mau. Namun, Zeke menolak permintaan Lily sekali lagi. Maaf. Itu tidak mungkin. Lily sangat cemas hingga hampir menangis. Lacey, kita keluarga. Kamu harus menyelamatkanku. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku akan mati jika menyinggung keluarga Williams. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan, keluarga. Koreksi saya jika saya salah, tetapi seseorang mengatakan kami bukan keluarga, bukan? Pipi Lily memerah. Sementara itu, Lacey tidak tega meninggalkan Lily karena nyawanya dipertaruhkan. Dia berbalik dan menatap mata Zeke. Lacey mencoba menghubungi Zeke untuk meminta bantuan. Sepertinya Lacey menjadi tergantung pada Zeke seiring berjalannya waktu. Dia tidak berani menelepon tanpa izinnya. Zeke tersenyum pada Lacey. Kau selalu menjadi wanita yang baik. Baik. Aku akan membantu Lacey dan membantumu sekali ini. Serahkan Hamilton Construction kepada kami, dan kami akan memberimu 100 juta. Mata Lily melebar tak percaya. Apa? Ini adalah perusahaan dengan kekayaan bersih 1.000 juta. Anda ingin mengambil alih dengan 100 juta. Berhenti bercanda. Anggap diri Anda beruntung karena saya hanya puas dengan 200 juta. Itu yang terbaik yang saya tawarkan. Zeke menggelengkan kepalanya dan menjawab, kalau begitu, lupakan saja. Lacey, ayo pergi. Lily memegang tangan Lacey dan menghentikannya. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi karena hanya mereka yang bisa dia andalkan. Lacey, tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Aku tidak akan bisa keluar hidup-hidup. 100 juta. Baik. 100 juta. Namun, Anda harus meminjam 1 juta lagi. Kami akan menanganinya setelah saya menangani hal-hal di sini. Zeke berbalik dan menatap Lacey, bagaimana menurutmu? Lacey langsung mengangguk. Aku baik-baik saja dengan itu. Lacey akan meminjamkan Lily 300 atau bahkan 400 juta jika diperlukan. Zeke mendekati perwira senior dan menginstruksikan, silakan pergi. Saya akan mentransfer uang ke rekening Anda segera setelah kami menyelesaikan masalah. Warga senior itu mengangguk dan pergi dengan sekelompok pria berpakaian hitam. Lily menghela napas lega. Bagus. Silakan pergi dan transfer jumlah yang diperlukan kepada mereka. Kirimkan kontrak kepada saya setelah Anda menyelesaikannya. Dia akan melarikan diri segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya karena dia tidak punya niat untuk menghormati janjinya. Lily akan menyangkal tanggung jawabnya begitu Lacey mentransfer uang itu kepada orang-orang dari keluarga Williams. Jika yang lebih buruk menjadi lebih buruk, Lily akan mengembalikan 200 juta dolar yang dipinjamnya dari Lacey begitu dia menyingkirkan Hamilton Group. Namun, Zeke datang dengan persiapan penuh.
Dia menghalangi jalan Lily dan menunjukkan padanya kontrak yang dia miliki dengannya. Saya memiliki satu set lengkap perjanjian dengan saya. Yang harus Anda lakukan adalah menandatangani nama Anda. Lily tercengang karena Zeke berhasil mengalahkannya. Dia tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian seperti yang diinstruksikan. Mata Lacey berbinar ketika dia membaca isi perjanjian transfer. Sepertinya dia telah menyiapkan perjanjian sebelumnya karena dia tahu orang-orang dari keluarga Williams akan mengambil hadiah pernikahan. Bagaimana dia bisa mengetahuinya sebelumnya? Keluarga Williams dari Ateville. Zeke. Zeke bukan bagian dari keluarga Williams dari Ateville, kan? Maksudku, kemampuan yang dia gambarkan sebelumnya memang cocok dengan keluarga Williams. Bab 128. Lily pergi, merasa sedih. Lacey tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya, bagaimana Anda mempersiapkan kontrak sebelumnya? Apakah itu berarti Anda tahu bahwa orang-orang dari keluarga Williams telah memberikan hadiah kepada orang yang salah? Zeke mengangguk. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, bukan? Aku bilang keluarga Williams akan datang dan mengambil hadiah pernikahan. Bagaimana kamu tahu? Zeke menjawab, sebenarnya, saya sudah lama mendengar dari orang lain bahwa keturunan keluarga Williams memiliki sesuatu untuk wanita tercantik dan paling baik. Saya yakin seseorang seperti Lily tidak pantas menjadi pasangannya. Lacey terkejut. Wanita tercantik dan paling baik hati. Seberapa cantik dia? Zeke meraih ponselnya dan mengambil foto Lacey. Dia menunjukkan teleponnya kepada Lacey dan mengumumkan, ini dia. Lacey tersipu tiba-tiba dan menjawab, berhentilah menggodaku. Saya harus cepat kembali ke kantor untuk mengkonsolidasikan grup Hamilton ke dalam portofolio kami. Saya yakin saya akan dapat membawa hal-hal ke tingkat berikutnya dengan tambahan dari grup Hamilton. Zeke menegaskan, silakan pergi duluan dari saya, Lacey. Saya harus mengunjungi seorang kenalan lama saya. Lacey mengangguk dan tidak mengindahkan kata-katanya. Dia pergi tepat setelah dia masuk ke mobilnya. Zeke menyalakan sebatang rokok dan duduk di bangku kosong di dekatnya untuk menikmati rokoknya. Armada mobil mewah segera kembali. Perwira senior memimpin sekelompok pria berpakaian hitam dan mendekati Zeke. Mereka membungkuk di hadapan Zeke dan menyapanya dengan sopan, Mer. Williams. Zeke mengangguk dan menjawab dengan acuh tak acuh, Mem. Paman Williams, tolong lewati formalitasnya. Paman Williams telah merawatnya kembali ketika dia adalah bagian dari keluarga Williams. Jika bukan karena Paman Williams, Zeke akan memiliki masa kecil yang lebih menyedihkan. Karena itu, Zeke memperlakukan Paman Williams dengan sopan. Paman William menghela napas berat. Mer. Williams, hal-hal pasti sulit bagi Anda selama bertahun-tahun, bukan? Zeke menjawab, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengalaman menyiksa yang saya alami pada hari itu. Baiklah, Paman Williams. Saya akan pergi sekarang. Tolong jangan hubungi saya lagi jika tidak ada yang mendesak. Paman Williams ingin menghentikannya tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk memecah kesunyian. Dia punya banyak hal untuk dibagikan dengan Zeke. Namun, dia tidak berani membagikan apapun yang ada dalam pikirannya dengannya. Zeke sepertinya mengerti rencananya. Paman Williams, tolong berhenti membujuk saya. Saya tidak akan pernah kembali ke keluarga Williams. Saya bukan lagi saya yang dulu. Saya tidak akan membiarkan orang lain menggertak dan mempermalukan saya lagi. Saya tidak lagi berafiliasi dengan saya. Keluarga Williams. Zeke berjalan pergi begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Pikiran Paman Williams ada di mana-mana saat dia melihat punggung Zeke yang mundur. Keluarga Williams dari Ateville tidak tangguh di dunia korporat. Namun, sepertinya mereka salah menelepon kali ini. Lily kembali ke rumah dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Sementara itu, Daniel dan Jeremy, yang berada di rumah, memanjakan diri mereka sendiri, merayakan kesempatan gembira menjadi kenalan konglomerat papan atas. Mereka berada di tengah-tengah diskusi yang sibuk ketika mereka mencoba mencari tahu pakaian seperti apa yang harus mereka kenakan untuk upacara pernikahan. Jeremy bergegas mendekat dan menyambut Lily begitu dia melihatnya. Lily, bagaimana hasil lelangnya? Apakah kamu mengakuisisi Hamilton Group? Lily menjawab dengan ekspresi mengerikan, ayah, lupakan grup Hamilton. Aku malah terlilit hutang 100 juta. Lacey yang berhutang. Apa?
Jantung Jeremy dan Adam berdebar kencang. Itu adalah rencana yang sempurna. Bagaimana ternyata sebaliknya? Bagaimana dan mengapa Lily membuat dirinya berhutang pada Leslie sebesar 100 juta? Lily, apa yang terjadi? Lily memberitahu mereka semua yang terjadi selama pelelangan. Mereka benar-benar terkejut dengan kata-katanya. Ya Tuhan, hadiah pernikahan adalah sebuah kesalahan. Adam dan Jeremy terkejut dengan kebenaran itu. Keputusasaan tak berujung menelan mereka pada akhirnya. Jeremy menggertakkan giginya dengan sekuat tenaga. Sialan. Apa yang telah dilakukan Leslie dan Zeke terlalu berlebihan. Mereka mengambil alih Hamilton Group dengan kekayaan bersih 1000 juta dengan 100 juta. Itu hanya menggosok garam di luka kami. Tidak. Kami tidak akan membiarkan mereka lolos. Kami tidak akan membayar 100 juta. Akan meminta 200 juta sebagai gantinya. Ini tawaran yang bagus untuk mereka. Mereka benar-benar bisa mendapatkan keluarga Hamilton hanya dengan 400 juta. Bab 129. Wajah Lily dipenuhi dengan keputusasaan. Ayah, sudah terlambat. Aku sudah menandatangani kontrak. Apa? Jeremy hampir tidak bisa mengatur napasnya. Zeke Williams telah benar-benar membakar jembatan kita. Cukup. Adam menasihati, tampak seolah-olah dia telah berusia 10 tahun lagi. Seharusnya kita mendengarkan Leslie pada awalnya dan bekerja dengannya. Kalau begitu, dia akan memberikan kompensasi untuk mahar keluarga Williams sendiri, dan kami akan mendapatkan saham grup Hamilton. Kepala Jeremy tertunduk saat menyadari hal itu. Namun, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah sekarang. Apapun yang Anda dapatkan adalah apapun yang diberikan kepada Anda. Begitulah cara kue itu hancur, Adam mengangkat bahu. Jangan berpikir untuk menghasilkan uang dari Leslie lagi. Bersyukurlah bahwa mereka telah melunasi hutang 100 juta kali ini. Jika ini terjadi di masa lalu, Leslie pasti akan mendengarkan kita, kata Jeremy dengan gigi terkatup. Dia akan melunasi hutang 100 juta itu untuk kita. Tapi dia memiliki Zeke Williams di sisinya sekarang. Pria itu sangat sulit untuk ditaklukkan. Adam melihat keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Karir Leslie mengalami kemajuan pesat sejak Zeke datang. Tapi lihatlah kami dikalahkan oleh Leslie lagi dan lagi. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada lebih banyak hal pada Zeke daripada apa yang ditunjukkan pria itu. Apakah ada hal lain yang tidak kita ketahui tentang Williams? Gumamnya. Saat itu, dua orang masuk dari pintu di luar. Itu Emily dan Logan, petugas staf. Melihat mereka mendobrak dengan sangat marah, Lily menyadari secara mengejutkan. Wajahnya memucat. Mereka bertiga bersama-sama memenangkan tender untuk Hamilton Group, di mana sahamnya dibagi rata dengan Emily dan Logan. Sekarang setelah dia membuat keputusan sendiri dalam menjual grup Hamilton kepada Leslie, dia bertanya-tanya apakah mereka ada di sini untuk mengumpulkan saham mereka. Dia merasa seolah-olah jantungnya akan lepas dari dadanya yang berdetak terlalu keras. Petugas Huff, silakan, masuk. Untuk apa saya berutang kesenangan ini? Adam buru-buru menyapa, nadanya antusias dan hormat. Logan Huff adalah seorang perwira militer, yang keluarga Hinton tidak mampu main-main dengannya. Itu tidak perlu, kata Logan tanpa ekspresi, melambaikan tangannya. Saya di sini hanya untuk merebut kembali saham saya dengan grup Hamilton. Adam dan seluruh keluarganya tegang. Seperti yang diharapkan, mereka datang tanpa niat baik. Saya yakin Anda sudah mendengar tentang apa yang terjadi hari ini, petugas Huff, kata Lily dengan nada memohon. Saya tidak punya pilihan selain menggadaikan Hamilton Group dalam situasi itu. Kalau tidak, saya akan benar-benar mati. Aku khawatir itu di luar kendaliku. Aku hanya ingin sahamku kembali, jawab Logan dingin. Jika kamu tidak bisa memberikannya padaku hari ini, kamu harus bersiap untuk menanggung konsekuensinya. Adam berada di ambang kehancuran. Kasihanilah kami, petugas Huff. Tolong jangan meminta pertanggungjawaban kami. Dengan kondisi keluarga kami saat ini, kami benar-benar tidak mampu untuk itu. Menurut aturan, saham Logan bernilai beberapa ratus juta. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan puluhan ribu sekarang. Kalau begitu, kamu akan menghadapi kemarahanku. Logan meledak. Petugas Huff,
Tolong jangan marah dan dengarkan aku, Emily menyela. Sejujurnya, kami mungkin tidak bisa mendapatkan banyak dari menjual rumah keluarga Hinton. Namun, saya punya ide yang memungkinkan kami merebut kembali grup Hamilton atau bahkan lebih. Tapi kita membutuhkan kerja sama keluarga Adam dalam hal ini. Ada apa, Emilia? Lily bertanya dengan bingung. Kami pasti akan bekerja sama denganmu. Aku yakin kalian ingat Darren Collins dan antek-anteknya, The Fearsome Foursome, Emily memulai. Darren Collins. Bukankah dia mantan pemasok bahan baku pabrik baja Lacey? Tanya Lily. Bab 130. Emily mengangguk. Betul sekali. The Fearsome Foursome adalah 4 petarungnya. Tapi mereka meninggal dalam kecelakaan beberapa waktu lalu. Sejauh yang saya tahu, Collins meninggal beberapa hari setelah berurusan dengan Lacey. Aku sangat curiga bahwa kematian Collins dan The Fearsome Foursome adalah balas dendam. Sebuah tindakan balas dendam yang direncanakan oleh Zeke. Bajingan. Logan mengutuk. Itu persis 5 nyawa di sana. Itu dosa yang tak terampuni. Tapi Emily, apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa Williams membunuh mereka? Ya, tentu saja, jawab Emily. Pada hari itu, ketika Collins menggadaikan pabrik produksi bahan mentahnya kepada Lacey, seseorang melihat Zeke menabrakkan mobilnya di bawah jembatan ketika dia dalam perjalanan pulang. Siapa yang melihat itu? Logan bertanya dengan tidak sabar. Emily melirik Jeremy dengan penuh arti. Keluarga itu gemetar, karena mereka memahami implikasi Emily yang menginginkan mereka memberikan kesaksian palsu. Namun, mereka tidak ingin menyebabkan kematian salah satu kehidupan hanya karena sedikit keuntungan. Tepat saat mereka akan menolak, Logan bertanya lagi dengan suara yang dalam, apakah ada di antara kalian yang menyaksikannya atau tidak? Jika tidak, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang apa yang terjadi pada grup Hamilton. Pasukanku sedang menunggu di luar sekarang. Mereka bisa menangkap kalian semua kapan saja. Pasukan. Pasukan ada di sini. Hati Jeremy goyah. Jika saya bisa menyelamatkan hidup saya, tidak masalah jika Zeke Williams mati jutaan kali. Aku melihatnya. Dia bersikeras dan mengaku. Bagus. Bagus sekali, cibir Logan. Tolong bekerja sama dengan kami besok. Kami akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Setelah meninggalkan kediaman Hinton, Emily dan Logan saling memandang dan tersenyum jahat. Padahal, memaksa Lily dan keluarganya memberikan kesaksian palsu adalah rencana yang sudah mereka buat sebelumnya. Keduanya memiliki tujuan yang sama, untuk membunuh Zeke Williams dan memulihkan grup Hamilton. Demi kebahagiaan Zeke di kota Pawn, Dawn berinisiatif untuk pindah. Zeke dan Lacey hidup bersama lagi. Namun, Lacey tetap bersikeras membiarkan Zeke tidur di lantai. Dia adalah gadis yang sangat tradisional. Mereka telah menjalin hubungan hanya beberapa bulan, dan dia belum bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadanya. Lacey langsung tertidur begitu dia berbaring di tempat tidur. Dia lelah mengintegrasikan grup Hamilton ke dalam bisnisnya sendiri hari ini. Zeke, bagaimanapun, gelisah. Sepertinya dia tidak bisa tidur sama sekali. Bagaimana saya bisa tertidur ketika seorang wanita cantik tidur di sebelah saya? Sementara dia bosan keluar dari pikirannya, teleponnya berdering. Itu adalah pesan dari Lone Wolf. Grid Marshal, saya baru saja menerima tip bahwa Logan Huff dari distrik militer provinsi sedang mengumpulkan bukti untuk mengatakan bahwa Anda membunuh Darren Collins. Sepertinya dia akan menyerangmu dengan keras. Zeke langsung menjawab. Logan Huff. Aku tidak tahu dia. Jaga itu di sisi Anda. Marsekal Agung tidak peduli tentang satu kehidupan manusia yang tidak penting. Dia lebih suka menggunakan waktu itu untuk menemani Lacey. Lone Wolf menjawab. Grid Marshal, saya baru saja melakukan pemeriksaan latar belakang Logan Huff dan menemukan bahwa dia adalah tersangka pengkhianatan. Namun, saya belum bisa mengkonfirmasi tuduhan ini dengan bukti yang saya miliki saat ini. Pengkhianatan. Alis Zeke berkerut erat. Sebagai penjaga perdamaian di rahasia, yang paling dia benci adalah tindakan pengkhianatan. Jawab Zeke. Urutkan buktinya. Saya akan melakukan perjalanan ke distrik militer provinsi besok. Lone Wolf menjawab. Diterima.
Keesokan paginya, Zeke menuju distrik militer dengan tergesa-gesa untuk menangani masalah Logan tanpa sarapan. Tentu saja, alih-alih mengatakan yang sebenarnya kepada Lacey, dia hanya mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan seorang teman lama. Lacey tidak meragukan kata-katanya sedikit pun saat dia mandi dan makan seperti biasa. Setelah sarapan, dia pergi bersama Daniel dan Hannah. Sementara dia sibuk dengan proyek Love in a Fallen City, Daniel akan mampir di klinik peremajaan dengan Hannah mengikuti untuk membantunya. Namun, begitu mereka turun, dua van menghalangi mereka, dan beberapa kenalan lama turun tak lama kemudian.